Hampir sepekan sudah, penyanyi senior era 70-an Benny Panjaitan terbaring lemah dan tak sadarkan diri di sebuah rumah sakit kawasan Ciledug, Tangerang. Sebelumnya Benny sempat mengeluh sakit kepala dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, pria 68 tahun ini langsung tak sadarkan diri. Rupanya Benny kembali terserang stroke dan ini merupakan stroke ketiga yang terbilang cukup parah dari yang pernah dideritanya beberapa tahun lalu. Pernah stroke dan ini stroke yang ketiga. Jadi yang pertama dulu pada tanggal 18 Juni 2010 ya, terus sembuh, masih bisa nyanyi lagi waktu itu. Lalu stroke yang kedua itu tanggal 5 Maret 2012. Dan serangan yang kemarin yang tanggal 27 Desember itu menurut kita adalah serangan yang ketiga. Kalau dibilang riwayatnya, ya beruntungnya Pak Benny nggak pernah punya riwayat penyakit. Artinya dia sehat sebetulnya cuma karena stroke aja. Jadi dia nggak punya sakit jantung atau sakit paru-paru. Ya mungkin darah tinggi yang membuat dia stroke gitu. Tidak. Pingsan. Hilang kesadaran ya. Artinya hari Minggu kemarin itu malam hilang kesadaran, makanya dibawa ke sini. Melihat yang memicu dia sakit itu mungkin kelelahan fisik ya, capek. Waktu itu banyak tur kemana-mana, lalu pulang, terus berangkat ke Cisarua, lalu jam 1:30 pulang turun dari Cisarua. Dia bilang sama sopirnya minta dianterin ke klinik gigi, ya dia kan orang yang bersih. Dia periksa gigi, lalu pulang dari situ mau pulang ke rumah, tiba-tiba di tengah jalan dia kepengen pipis, ya. Nah setelah dia biasa pipis, memang di jalanan pun dia pipis, cuma dikasih pispot oleh drivernya, oleh supirnya. Jadi dia keluar di pintu sini, supirnya ke belakang ngambil pispot, begitu ditaruh ke pinggir, Bang Benny sudah ini tangannya nyender di jendela mobil depan. Dan yang aneh tuh kok jendelanya bisa kebuka, mungkin dia refleks, dia buka lalu dia pegangan itu, menurut cerita supirnya waktu itu ya. Dan dia bilang, Denny sekarang juga bawa saya ke rumah sakit, dan rumah sakit Siloam Gleneagles itu nggak jauh karena dia sudah dari pinggir tol. Jadi langsung masuk ke situ dan dia dengan sadar waktu di situ. Sebelum terbaring lemah dan tak sadarkan diri di rumah sakit, keadaan Benny sempat membaik. Bahkan meski mengalami koma, Benny masih bisa memberi respon kepada keluarga dan teman yang menjenguknya di rumah sakit. Beberapa hari terakhir, keluarga kembali terkejut lantaran kesehatan Benny kembali menurun. Kalau kondisi sampai sekarang ini yang saya lihat, dia boleh dikatakan agak lebih membaik ya Pak ya, agak lebih membaik ya dia gitu kondisinya. Cuma kita masih mengharapkan agar responnya itu dapat lebih aktif lagi. Sementara ini belum begitu aktif responnya. Tingkat kesadarannya labil, tapi responnya ada gitu loh. Jadi ada beberapa orang yang sepanjang hari Selasa kemarin ya, sampai Rabu siang yang menyentuh dia lalu bilang, Bang cepat sembuh ya, dia acungkan jempol gitu. Artinya ada respon. Nah respon itu hilang lagi waktu hari Kamis pertama, hari kedua ya, hari pertama kedua masih gitu. Bisa hari Kamis kemarin sore responnya udah nggak ada seperti yang begitu gitu. Makanya kan kita berharap ada kemajuan ya, tapi ternyata udah itu masih stagnan gitu sampai hari ini gitu. Tak ada yang menyangka jika vokalis grup band Pampers ini bisa kembali terkena stroke. Pasalnya Benny termasuk sosok yang rajin menjaga kesehatan dan mengatur pola makannya dengan baik. Terlebih ia tak memiliki riwayat penyakit serius selama ini. Benny orang yang tertib sebetulnya ya sejauh ini, makanya kita juga heran kok dia kena serangan lagi gitu ya. Dia menjaga betul pola makannya, olahraga, artinya dalam keadaan yang tidak berdaya sekalipun dia berusaha untuk fisioterapi ya, berdiri duduk lewat disiplin orangnya. Terapis yang dilakukan berkala datang ke rumah. Artinya setiap minggu dia pasti ada kegiatan gitu untuk kegiatan relaksasi ya, terapis untuk bisa ortopedi dan lain-lain, bisa jalan, bisa menggerakkan badannya gitu. Memang penyakitnya berulang. Jadi ada
ada perembesan darah di otak ya. Itu yang Ya, yang menyebabkan yang kesadarannya berkurang. Melihat kondisi Beni yang tak sadarkan diri membuat para keluarga dirundung kesedihan yang mendalam. Namun Ruslan dan Sido berharap Beni bisa sehat dan kembali menjalani aktivitas kesehariannya. Belum, jadi tingkat kesadarannya juga masih labil ya. Nanti kadang-kadang naik, kadang-kadang drop ya. Hanya kami percaya bahwa dengan tayangan di seluruh Indonesia ini banyak simpati yang mendoakan ya, dan kami sudah menerima banyak sekali doa dari teman-teman dan juga rekan-rekan pers seluruh Indonesia itu yang menguatkan kita sebetulnya.